Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Clarissa Putri Vianini, akan menjelaskan mengenai teori pajak dan konsep transfer pricing. Transfer pricing adalah mekanisme menentukan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Misalnya, anak perusahaan dan induk perusahaan atau dua perusahaan dalam satu grup multinasional. Dalam dunia bisnis modern, khususnya korporasi besar yang beroperasi lintas negara, transaksi semacam jual beli barang, jasa, hak kekayaan intelektual, atau aset finansial antar perusahaan afiliasi sering terjadi. Namun, agar transaksi antar afiliasi tidak disalahgunakan untuk menggeser laba dan mengurangi beban pajak di suatu negara, ada prinsip dasar yang harus dijunjung, yaitu ALP atau Arm's Length Principle, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Intinya, setiap transaksi antar entitas berafiliasi harus dilakukan dengan harga atau persyaratan yang wajar, yaitu setara dengan harga yang akan berlaku jika transaksi dilakukan antar pihak yang independen di pasar terbuka. Nah, dengan menerapkan prinsip ALP ini, maka transaksi afiliasi tidak boleh diperlakukan secara berbeda, misalnya terlalu murah atau terlalu mahal dibanding transaksi antara perusahaan independen, kecuali ada perbedaan kondisi yang relevan, misalnya kualitas barang, risiko, volume, layanan tambahan, dan sebagainya yang dibenarkan. Nah, untuk membantu menentukan apakah harga atau syarat transaksi antar afiliasi itu sudah wajar, tersedia beberapa metode penilaian yang diakui secara internasional dan juga di Indonesia. Nah, metode-metode ini termasuk Comparable Uncontrolled Price Method atau CUP, yaitu membandingkan harga dalam transaksi afiliasi dengan harga dalam transaksi serupa antar pihak independen. Yang berikutnya ada Resale Price Method atau RPM, yaitu membandingkan margin laba kotor ketika barang dibeli dari afiliasi lalu dijual ke pihak independen. Kemudian ada Cost Plus Method atau C+, yaitu menghitung markup atas biaya produksi atau perolehan barang jasa di afiliasi dan membandingkan dengan markup serupa di transaksi independen. Kemudian ada Transactional Net Margin Method atau TNMM, atau metode lain seperti Profit Split, yaitu membandingkan margin bersih perusahaan afiliasi dengan margin bersih perusahaan independen dalam kondisi pasar yang sebanding. Nah, dalam konteks perpajakan, transfer pricing menjadi sangat penting. Jika perusahaan menetapkan harga transfer terlalu rendah, misalnya ketika menjual dari entitas di negara dengan pajak tinggi ke afiliasi di luar negeri, maka laba di negara asal menjadi kecil, sehingga pajak penghasilan dan potensi royalti atau pajak lainnya juga kecil. Nah, dengan demikian, negara bisa kehilangan penerimaan pajak secara signifikan. Karena risiko penyalahgunaan tersebut, banyak negara termasuk Indonesia memiliki regulasi untuk mengatur transfer pricing. Di Indonesia, misalnya, wajib pajak dengan transaksi afiliasi perlu membuat dokumen transfer pricing atau TPDoc, terutama jika transaksi lintas afiliasi melewati ambang batas tertentu, agar mereka dapat membuktikan bahwa harga yang digunakan sudah wajar. Kemudian di Indonesia, transfer pricing diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaannya. Pasal 18 UU PPH atau UU nomor 7 tahun 1993 JOU UU nomor 36 tahun 2008 JOU UU HPP 2021 memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk melakukan penyesuaian atas transaksi antar pihak istimewa agar sesuai dengan prinsip arm's length. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan mengenai implementasi transfer pricing, termasuk kewajiban dokumentasi transfer pricing seperti PMK 213/PMK 03 2016 dan skema Advance Pricing Agreement atau APA. Misalnya pada PMK nomor 22 2020 terbaru yang digantikan dengan PMK 4 2023 dan PMK 172 2023 mengatur prosedur APA untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak multinasional dalam menentukan harga afiliasi. Melalui APA, wajib pajak dapat mengajukan kesepakatan harga transfer di muka dengan DCP atau otoritas pajak mitra P3B sehingga mengurangi sengketa di masa depan. Secara internasional, Indonesia mengikuti pedoman OECD dalam penentuan harga transfer. OECD Transfer Pricing Guidelines menjadi acuan global dan telah diadopsi ke dalam peraturan domestik. Pedoman ini menekankan pentingnya arm's length principle atau laba pajak multinasional harus mencerminkan aktivitas ekonomi yang sesungguhnya di suatu negara dan tidak boleh dipindahkan secara artifisial ke yurisdiksi berpajak rendah. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait kronologi kasus PT Adaro Energi yang dimulai dengan latar belakang kasus pada tahun 2007 sampai 2008. Kasus itu mencuat di tahun tersebut dengan muncul dugaan bahwa Adaro ini menjual batu bara ke anak perusahaannya di Singapura dengan harga yang jauh di bawah harga pasar.
harga tersebut hanya sekitar $1 AS per ton, padahal harga pasar bisa mencapai sekitar $100 Amerika Serikat per ton. Perbedaan ini memunculkan dugaan adanya praktik transfer pricing untuk mengalihkan laba dan mengurangi pajak serta royalti di Indonesia. Respon publik dan proses hukum. Nah, kita lihat ini, isu ini mendapat perhatian dari DPR dan pada Mei 2008 muncul 34 anggota DPR mengusulkan hak angket. Di tengah sorotan tersebut, PT Adaro tetap melanjutkan IPO dan menyatakan telah mematuhi ketentuan perpajakan. Namun ternyata pada tanggal 11 Februari 2008, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan karena tidak ditemukan cukup bukti adanya penggelapan pajak atau royalti. Akhirnya, meski ada laporan perbedaan harga sekitar 30-40%, menjadi dinilai sebagai katakan tidak ada audit investigasi khusus dan hak angket DPR tidak berlanjut. Secara hukum, kasus ini dinyatakan selesai, tapi tetap menjadi bahan diskusi akademik tentang pengawasan perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan utama perpajakan dalam kasus PT Adaro Energi Tbk, yaitu dugaan penyalahgunaan mekanisme transfer pricing. Transfer pricing terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, misalnya anak perusahaan di luar negeri. Dalam kasus ini, Adaro diduga menjual batu bara ke perusahaan afiliasinya di Singapura dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar wajar. Praktik ini dianggap melanggar prinsip kewajaran atau arm's length principle karena transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa seharusnya menggunakan harga yang sama seperti transaksi dengan pihak independen. Akibatnya, laba yang seharusnya dikenai pajak di Indonesia menjadi berkurang dan dialihkan ke luar negeri yang dikenal sebagai profit shifting. Next slide. Dampak fiskal dan kendala pembuktian. Kasus Adaro menimbulkan isu base erosion and profit shifting atau yang disingkat BEPS, dan kerugian fiskal ganda bagi negara baik dari PPH maupun PNBP royalti batubara. Dampak fiskal pertama yaitu kerugian fiskal ganda bagi negara. Tidak hanya menurunkan penerimaan pajak penghasilan badan, tetapi juga mengurangi royalti batubara sebagai bagian dari PNBP karena royalti dihitung berdasarkan harga jual komoditas. Kedua, proses pembuktian kasus ini cukup sulit karena pada saat itu belum terdapat standar atau indeks harga batubara resmi yang dapat dijadikan pembandingan hukum. Yang ketiga, perusahaan juga menggunakan argumen bahwa harga yang dipakai berasal dari kontrak jangka panjang, bukan harga pasar spot yang fluktuatif. Terakhirnya adanya keterbatasan regulasi dan kapasitas pengawasan Direktorat Jenderal Pajak pada masa itu, termasuk dokumentasi transfer pricing dan audit internasional, membuat koreksi pajak sulit dilakukan secara kuat. Selanjutnya adalah peraturan yang diduga dilanggar. Dalam konteks regulasi perpajakan Indonesia, dugaan pelanggaran pada kasus PT Adaro Energi Tbk berhubungan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle yang bertujuan untuk menggerus basis pajak di Indonesia. Peraturan yang diduga dilanggar adalah Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Pasal ini mengatur prinsip arm's length dan secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoreksi harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa apabila harga tersebut dianggap tidak wajar atau di luar kelaziman bisnis. Ketentuan ini merupakan fondasi hukum anti penghindaran pajak domestik yang mengatur bahwa setiap transaksi antar pihak afiliasi harus dilakukan dengan harga atau persyaratan yang setara dengan harga yang akan berlaku jika transaksi dilakukan antara pihak yang independen di pasar terbuka. Selain itu, dugaan penyimpangan harga juga terkait dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per 43/PJ/2010 yang pada masa itu belum berlaku tetapi digunakan sebagai rujukan umum mengenai kewajiban penyusunan transfer pricing documentation serta metode penentuan harga wajar. Jika memang terbukti ada penjualan di bawah harga pasar, maka potensi pelanggaran berikutnya adalah ketentuan royalti batubara atau PNBP.
berdasarkan Permen ESDM, karena harga jual yang dilaporkan merupakan variabel utama perhitungan royalti. Walaupun pada akhirnya tidak ditemukan pelanggaran hukum, secara teori kasus ini tetap berkaitan erat dengan regulasi anti penghindaran pajak dan penentuan harga wajar antar pihak berelasi. Secara teori, praktik transfer pricing yang menetapkan harga tidak wajar untuk menghindari pajak bertentangan dengan prinsip kewajaran dan kewajiban pajak, di mana laba kena pajak seharusnya mencerminkan transaksi ekonomi yang nyata. Meskipun pada akhirnya kasus ini dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung karena tidak ditemukan unsur pidana, isu ini tetap berkaitan erat dengan regulasi anti penghindaran pajak dan penentuan harga wajar antar pihak berelasi. Kesulitan dalam penentuan harga pasar yang berlaku pada saat itu menjadi salah satu kendala utama pembuktian pelanggaran hukum. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait potensi kerugian yang disebabkan oleh kasus penggelapan pajak oleh PT Adaro, yang mana sebetulnya untuk kasus ini belum ada secara resmi nilai perhitungan kerugian yang dikeluarkan oleh pemerintah karena ada beberapa kendala penegakan hukum. Di antaranya yang pertama adalah pada saat itu belum ada indeks harga batubara resmi nasional yang digunakan untuk pembanding hukum. Kemudian perhitungan kerugiannya bersifat hipotesis sehingga tidak cukup kuat untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Implikasinya kasus PT Adaro tidak dapat dilanjutkan. Namun dilansir dari kompas.com, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi dalam hal ini MAKI Boyamin Saiman menyampaikan bahwa potensi kerugian yang diakibatkan oleh penggelapan pajak oleh PT Adaro diestimasi senilai 2 triliun rupiah, yang mana perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, adanya modus dugaan transfer pricing oleh PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yang mana harga pasar sebenarnya untuk batu bara pada saat itu ada di nilai $100 per ton. Namun PT Adaro Energi Indonesia menjual batu bara ke perusahaan afiliasinya dengan harga $23 per ton, sehingga terdapat selisih harga sebesar $77 per ton. Adapun untuk kewajiban sektor pertambangan batubara yang harus dibayarkan oleh PT Adaro menurut Undang-Undang Pertambangan, diantaranya ada pajak pertambangan senilai 40% dari keseluruhan nilai transaksi dan dana kompensasi senilai 13,5% dari keseluruhan. Nah, dasar perhitungan yang harusnya digunakan oleh PT Adaro untuk membayar pajak ini harusnya menggunakan harga jual yang wajar, yaitu di angka $100 per ton. Namun berdasarkan dugaan mereka hanya menggunakan harga jual sebesar $23 sebagai dasar perhitungan, sehingga dari MAKI memberikan estimasi untuk potensi kerugian negara senilai 2 triliun rupiah. Namun kembali untuk perhitungan ini masih bersifat hipotesis dan merupakan perkiraan yang konservatif. Izin melanjutkan terkait analisis putusan pengadilan. Pada slide pertama ini kita membahas bagaimana kasus dugaan transfer pricing Adaro pertama kali mencuat. Tuduhan berawal dari penjualan batubara Adaro ke perusahaan afiliasinya di Singapura, yaitu Coldtrade Services International. Penjualan dilakukan dengan harga yang dianggap jauh lebih rendah dari harga pasar internasional, dan kemudian batubara itu dijual kembali oleh afiliasi tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Perbedaan harga inilah yang menimbulkan dugaan bahwa Adaro mencoba mengurangi beban pajak dan royalti yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Selain dugaan tersebut, perhatian publik semakin besar karena isu ini mendapat sorotan luas dari media dan beberapa anggota DPR. Namun sejak awal muncul permasalahan yang membuat penilaian dugaan ini menjadi sulit, yaitu ketiadaannya standar harga batubara secara nasional. Pada masa itu belum ada acuan harga resmi yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran harga sebuah transaksi. Akibatnya, membuktikan apakah harga yang digunakan benar-benar terlalu rendah atau masih wajar menjadi tantangan yang tersendiri. Next, selanjutnya pada slide kedua, kita masuk pada proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Pada tahap penyidikan, Kejaksaan menilai bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam transaksi tersebut. Harga jual batubara Adaro dinyatakan mengikuti kontrak jangka panjang, bukan dimanipulasi untuk menghindari kewajiban fiskal. Karena kontraknya telah disepakati jauh sebelum harga pasar melonjak, maka penggunaan harga lama dianggap sah secara hukum dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hasil audit yang dilakukan bersama BPKP dan instansi lainnya juga memperkuat kesimpulan tersebut.
audit tidak menemukan adanya pelanggaran pajak maupun royalti. Selain itu, harga yang digunakan terbukti sesuai dengan kontrak, bukan hasil manipulasi. Tantangan pembuktian semakin besar karena pada waktu itu Indonesia belum memiliki acuan harga batubara resmi. Indonesia Coal Index memang ada, namun belum menjadi dasar resmi untuk menilai transfer pricing. Ketidakjelasan standar inilah yang akhirnya membuat pembuktian dugaan menjadi tidak kuat secara hukum. Nah, pada slide ketiga, kita melihat bagaimana kasus ini berakhir secara hukum. Adaro dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya niat jahat, manipulasi dokumen, atau indikasi lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Karena transaksi berjalan berdasarkan kontrak yang sah, maka perbedaan harga tidak dapat dianggap sebagai tindakan kriminal ataupun manipulasi yang disengaja. Selain faktor hukum dan teknis, aspek politik juga turut mempengaruhi penyelesaian kasus ini. Upaya untuk melanjutkan penyidikan melalui hak angket di DPR tidak berhasil karena sebagian besar fraksi, 9 dari 10, menolak proses tersebut. Penolakan politik ini membuat jalur penyelidikan lanjutan tertutup. Dengan bukti yang tidak memadai, ditambah tidak adanya audit investigatif yang menyeluruh, dan ketiadaan standar harga batubara yang jelas, kasus ini akhirnya dihentikan dan Adaro dinyatakan tidak melanggar ketentuan transfer pricing ilegal. Baik, selanjutnya saya Nindya Pinisiwi akan menyampaikan rekomendasi kebijakan atas kasus PT Adaro. Yang pertama, pemerintah perlu memastikan standar harga komoditas strategis seperti batubara ditetapkan secara transparan dan menjadi acuan resmi dalam evaluasi kewajaran harga. Yang kedua, otoritas perpajakan harus memperkuat kapasitas audit internasional melalui kerjasama informasi dengan jurisdiksi lain, terutama negara tujuan afiliasi, untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, perlu adanya transparansi lebih besar dalam tata kelola sektor pertambangan, baik dari sisi kontrak, harga, maupun pelaporan keuangannya, agar kontrol publik dan lembaga negara dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan memperkuat regulasi, membangun kapasitas audit, serta memastikan transparansi pasar, risiko terulangnya kasus serupa dapat diminimalkan dan penerimaan negara dapat lebih terjaga. Keterbukaan informasi akan memperkuat fungsi pengawasan baik oleh otoritas negara maupun oleh publik, sehingga potensi penyalahgunaan mekanisme transfer pricing dapat diminimalkan sejak dini. Selanjutnya, memperkuat regulasi dan definisi hukum. Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki regulasi perpajakan agar secara eksplisit mengatur bahwa transfer pricing dengan harga di luar prinsip kewajaran atau perbandingan pasar dianggap penghindaran atau penyalahan pajak dengan sanksi tegas. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas audit dan pemeriksaan. DJP perlu memperkuat tim audit transfer pricing dengan keahlian benchmarking internasional, analisa fungsi aset risiko, akses data pasar global, dan kerjasama internasional bila perlu. Yang terakhir, transparansi dan dokumentasi transaksi afiliasi. Jadi setiap perusahaan afiliasi di luar negeri harus melaporkan transaksi dengan perusahaan di Indonesia secara detail dengan data pasar sebagai referensi agar DJP bisa menilai kewajaran harga.